Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali dengan saya Ibu Maslihah Mapel Fikih, dan pada kesempatan kali ini nanti akan kita bahas tentang pemulasaraan jenazah. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oke, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu pemulasaraan jenazah. Pertama, kalian perlu ketahui tujuan pembelajaran ini untuk menjelaskan kewajiban terhadap orang yang meninggal dunia. Kemudian menjelaskan tata cara memandikan jenazah, menjelaskan tata cara mengkafani jenazah, menjelaskan tata cara mensolatkan jenazah, dan menjelaskan tata cara menguburkan jenazah. Tetapi untuk kesempatan kali ini kita baru akan membahas dua di atas, yakni menjelaskan kewajiban terhadap orang yang meninggal dunia dan menjelaskan tata cara memandikan jenazah. Kewajiban penyelenggaraan jenazah ini ada 2 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, sakaratul maut. Yang kedua, tentang pemulasaraan jenazah. Sakaratul maut ini adalah suatu gejala mendekati saat kematian atau ketika manusia akan mengalami kematian. Maka ia akan menunjukkan berbagai gejala seperti dinginnya ujung-ujung anggota badan, rasa lemas, kantuk, kemudian kehilangan kesadaran, dan hampir tidak dapat membedakan sesuatu. Hal ini dikarenakan kurangnya pasokan oksigen dan darah yang mencapai otak. Ia menjadi bingung dan berada dalam keadaan delirium atau gangguan mental yang ditandai oleh ilusi, halusinasi, ketegangan otak, dan kegelisahan fisik. Kemudian menelan air liur menjadi lebih sulit serta aktivitas bernafas menjadi lambat. Dalam surat Qaf ayat 19, Bismillahirrahmanirrahim. Waja'at sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tajhid. Artinya, dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Saat ada keluarga kita yang mengalami sakaratul maut, maka kita dianjurkan untuk mentalkin, yaitu menuntun atau membimbing kepada yang sakaratul maut itu untuk mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Atau kalau ada kesulitan untuk melafalkan kalimat tauhid, maka bimbinglah menggunakan lafal Allah, 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 dan seterusnya. Hal yang perlu dilakukan ketika menjumpai orang yang baru saja meninggal dunia, ini yang pertama, apabila matanya si jenazah atau mayit tadi masih terbuka, pejamkan matanya dengan mengurut pelupuk mata secara pelan-pelan. Kemudian yang kedua, apabila mulutnya masih terbuka, katupkan dengan ditali atau menggunakan selendang agar tidak terbuka kembali. Yang ketiga, tutuplah seluruh tubuh jenazah dengan kain sebagai penghormatan. Kategori jenazah, yang pertama jenazah muslim. Ini dimandikan
dikafani, disolatkan, dan dimakamkan sebagaimana yang kita biasa lihat dalam masyarakat. Kemudian kategori jenazah yang syahid dunia akhirat ini hanya perlu dikafani dan dikubur. Dikafani apabila pakaiannya masih belum menutup aurat. Bagaimana kalau bayi prematur? Apabila bayi dia lahir masih dalam kondisi hidup sebagaimana muslim dewasa ini perlakuannya. Jadi ada dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Apabila bentuk bayi sudah sempurna tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan sejak dia lahir, maka kewajiban yang dilakukan oleh orang yang masih hidup itu adalah memandikan, mengkafani, menguburkan tanpa menyolati. Kemudian belum berbentuk sempurna, jadi masih janin yang masih belum sempurna, ini tidak ada kewajiban apapun. Oke, kita lanjutkan memandikan jenazah. Sebelum jenazah atau mayit dibawa ke tempat memandikan, terlebih dahulu perlu disediakan seperangkat alat mandi yang dibutuhkan, seperti daun bidara, sabun yang diaduk dengan air bersih, air yang dicampur dengan sedikit kapur barus, handuk, dan lain-lain. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam memandikan jenazah. Yang pertama, orang-orang yang memandikan jenazah, kemudian tempat memandikan jenazah, etika memandikan jenazah, dan cara memandikan jenazah. Oke, kita kupas satu-satu. Orang yang memandikan jenazah. Orang yang memandikan jenazah ini harus sejenis. Kalau laki-laki, yang meninggal laki-laki, maka yang memandikan laki-laki. Begitu juga dengan perempuan. Kecuali masih ada ikatan mahram suami atau istri. Kemudian orang yang lebih utama memandikan mayat laki-laki adalah ahli waris asobah laki-laki seperti ayah, kakek, anak-anak laki-laki, dan lain-lain. Bila mayatnya perempuan, maka yang lebih utama adalah perempuan yang masih memiliki hubungan kerabat dan masih ada ikatan mahram. Orang yang memandikan dan orang yang membantunya adalah orang yang memiliki sifat amanah. Adapun tempat memandikan jenazah, sebisa mungkin diusahakan untuk tempatnya sepi, kemudian tertutup, dan tidak ada orang yang masuk kecuali orang yang bertugas. Tempatnya ditaburi wewangian, kemudian yang perlu disiapkan juga sarung tangan untuk memandikan. Etika memandikan jenazah. Haram melihat aurat mayat kecuali untuk kesempurnaan memandikan. Yang kedua, wajib memakai alas tangan ketika menyentuh auratnya. Kemudian mayat dibaringkan di tempat yang agak tinggi atau bisa juga dibangku oleh 3 atau 4 orang. Kemudian mayat dimandikan dalam keadaan tertutup semua anggota tubuhnya. Jika tidak mungkin, maka auratnya saja yang ditutupi. Sunnah menutup wajah mayat dari awal sampai selesai, dan sunnah memakai air dingin kecuali di saat cuaca dingin. Cara memandikan jenazah. Yang pertama, mendudukkan jenazah dengan posisi agak condong ke belakang. Pundak mayat di tangan kanan orang yang memandikan, dengan ibu jari diletakkan pada tengkuk agar supaya kepala mayat tidak miring. Kemudian punggung mayat disanggah lutut kanan orang yang memandikan. Perut mayat diurut dengan tangan kiri secara perlahan-lahan oleh orang yang memandikan, jadi secara berulang-ulang agar kotoran yang ada di dalam perut mayat tersebut dapat keluar, dan mayat disiram dengan air. Lalu mayat ditidurkan dengan posisi terlentang. Setelah itu
Dua lubang kemaluan dan aurat mayat lainnya dibersihkan dengan menggunakan tangan kiri yang dilapisi dengan sarung tangan atau kain. Kemudian membersihkan gigi mayat dan kedua lubang hidungnya dengan jari telunjuk tangan kiri yang beralaskan kain basah. Dan jika terkena kotoran, maka harus disucikan terlebih dahulu. Kemudian mayat diwudukan persis wudunya orang yang masih hidup, baik rukun maupun sunahnya. Adapun niat mewudukan jenazah itu adalah nawaitul wudu'a li hadzal mayyit lillahi ta'ala, untuk mayat laki-laki. Dan untuk mayat perempuan, nawaitul wudu'a li hadzal mayyitati lillahi ta'ala. Mengguyurkan air ke kepala mayat, kemudian jenggot dengan memakai air yang telah dicampur daun bidara atau sampo. Menyisir rambut dan jenggot mayat yang tebal dengan pelan-pelan memakai sisir yang longgar bagi mayat yang sedang melaksanakan ihram agar tidak ada rambut yang rontok. Kemudian mengguyur bagian depan anggota tubuh mayat, dimulai dari leher sampai telapak kaki dengan memakai air yang telah dicampur daun bidara atau sabun. Kemudian mengguyur sebelah kanan bagian belakang anggota tubuh mayat dengan agak memiringkan posisinya, mulai tengkuk sampai ke bawah. Kemudian sebelah kiri juga dimulai dari bagian tengkuk sampai ke bawah. Mengguyur seluruh tubuh mayat mulai kepala sampai kaki dengan air yang murni, yakni tidak dicampur dengan daun bidara maupun lainnya. Hal ini bertujuan untuk membilas sisa-sisa daun bidara, sabun, atau sesuatu yang ada pada tubuh mayat dengan posisi mayat dimiringkan. Kemudian mengguyur seluruh tubuh mayat untuk kesekian kalinya dengan memakai air yang dicampur sedikit kapur barus pada mayat yang sedang tidak melaksanakan ihram. Pada saat basuhan terakhir ini disunahkan untuk membaca niat nawaitul ghusla an hadzal mayyit lillahi ta'ala. Jadi ini untuk laki-laki, dan nawaitul ghusla an hadzihil mayyitati lillahi ta'ala untuk jenazah perempuan. Kesempurnaan sedang ini maksudnya memandikan mayat dengan batas minimal kesempurnaan seperti yang sudah Ibu sampaikan di atas, kemudian ditambah 2 basuhan air bersih atau diberi sedikit kapur barus sehingga berjumlah 5 basuhan, atau mengulang basuhan air yang bercampur daun bidara atau sabun, kemudian air bersih atau air pembilas masing-masing sebanyak 2 kali, 4 kali basuhan berarti ya. Kemudian ditambah 3 basuhan air bersih atau yang diberi sedikit kapur barus sehingga berjumlah 7 basuhan. Atau mau kesempurnaan yang maksimal, yaitu mengulang basuhan air yang bercampur daun bidara atau sabun, kemudian air bersih atau air pembilas masing-masing sebanyak 3 kali, yang berarti 6 kali basuhan, kemudian ditambah 3 basuhan air bersih atau yang diberi sedikit kapur barus sehingga berjumlah 3 basuhan. Demikian yang dapat Ibu sampaikan untuk kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan, monggo silahkan dikirimkan di link komentar di bawah atau bisa kita diskusikan bersama di sini juga. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.